Sudah ya? Pada dasarnya di sini ada 3 kegiatan yang perlu kita amati. Yang pertama yaitu babak pendahuluan, kemudian yang kedua masuk dalam program kegiatan inti, kemudian yang ketiga yaitu pada bagian penutup. Mungkin nanti dari kelompok yang lain bisa menambahkan sehingga mereka juga ikut atau andil ikut bicara Pak, menyampaikan pendapat ya. Yang pertama yaitu dari pendahuluan. Kalau saya amati dari bagian pendahuluan, saya bisa katakan sudah bagus. Di situ Pak Sohib pada awalnya atau pada permulaannya sudah dimulai dengan doa dan sudah mengadakan pengelolaan kelas, yaitu melakukan presensi atau absensi siswa dengan menanyakan siapa-siapa yang tidak masuk pada hari itu. Kemudian yang ketiga, di sini yang masih belum Pak Sohib lakukan, sepengetahuan saya ya, yaitu pengkaitan antara materi yang minggu yang lalu dengan materi yang sekarang. Nah, misalnya ini bisa Pak Sohib lakukan, misalnya yaitu dengan mengajukan salah satu atau 2 pertanyaan kepada siswa tentang materi yang sudah diajarkan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, ini tidak dilakukan atas pengamatan saya, mungkin yang lainnya melihat ada seperti itu, saya tidak tahu Pak ya. Kemudian yang keempat, di sini mengenai tujuan pembelajaran. Nah, Pak Sohib tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah penayangan gambar-gambar yang banyak itu Pak ya. Nah ini menurut saya ya, untuk menayangkan atau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk materi itu biasanya disampaikan kepada siswa itu sebelum memasuki kegiatan inti. Nah, jadi tayangkan dulu Pak tulisan tujuan pembelajarannya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sehingga siswa bisa membaca. Kalau tidak pakai itu bisa Pak Sohib sampaikan sehingga anak itu tahu, oh sekarang ini yang ingin dicapai materinya itu. Nah, itu kekurangan dari pendahuluannya ya. Kemudian yang kedua yaitu babak kegiatan inti. Nah, di situ sudah Pak Sohib lakukan dengan menyebarkan kegiatan-kegiatan untuk tiap-tiap kelompok. Di situ setiap kelompok sudah menerima tugas dari Pak Sohib untuk dikerjakan. Nah, tapi ini ada sayangnya, ada kekurangannya ya. Pada waktu Pak Sohib sudah memberikan lembar kegiatan kepada masing-masing kelompok. Nah, tadi Pak Sohib kan langsung DDM. Nah, Pak Sohib langsung DDM di depan, duduk manis. Nah, ini tidak boleh ya. Saya kira ini bolehlah sebagai awal DDM, tidak apa-apa. Nah, biar pinggul kita tidak terasa penat Pak Sohib ya. Nah, Pak Sohib bisa sambil mengamati apakah kelompok itu betul-betul mengerjakan tugas dari Pak Sohib, bisa JJR Pak ya, jalan-jalan, keliling, amati masing-masing kelompok, bisa keliling, sehingga Pak Sohib betul-betul memantau kerja kelompok itu betul-betul dilaksanakan dan bisa melihat mana anggota kelompok yang pasif-pasif ini ya, hanya duduk-duduk manis ini saja Pak. Nah, ini bisa kita ketahui. Itu yang dari kegiatan inti. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kegiatan penutupnya. Nah, saya kira kalau saya perhatikan tadi untuk kegiatan penutup Pak Sohib sudah lakukan, yaitu menyimpulkan hasil dari masalah yang disimpulkan oleh Pak Sohib sudah selesai. Kemudian tinggal untuk pemberian tugas rumah atau PR lah paling sedikit. Kenapa kok siswa harus diberi PR tugas?
Misalnya hanya satu atau dua masalah misalnya. Supaya mereka belajar di rumah, mereka buka kembali bukunya. Soalnya Pak, keadaan sekolah tidak sama antara daerah pegunungan dengan daerah bawah. Kalau daerah bawah tanpa disuruh, anak-anaknya malahnya belajar. Kalau di pegunungan Pak, ini tidak menutup kemungkinan untuk sekolah saya sendiri ya. Nah, ini jarang sekali, katakanlah buka buku itu anak-anak masih relatif muda. Nah, misalnya kalau ada ulangan, ada waktu istirahat setengah jam, itu tidak mereka pergunakan untuk buka buku, tetapi dimanfaatkan untuk bal-balan. Saya paling senang dengan bal-balan. Nah, lah, itu beri PR sedikit biar mereka terangsang untuk belajar. Nah, hanya ini Pak Sohib, tanggapan dari saya. Seperti yang saya katakan tadi, 3N itu paling mudah, dan mohon maaf, saya tidak mencari kesalahan Pak Sohib dan sok pinter. Karena turunan dari kelompok saya yang disuruh. Nah, ini Pak, hanya ini tanggapan dari kelompok 4. Satu yang bisa saya jawab dari Pak, kenapa Mas Sohib itu DDM? Karena beliau disuguhi jalagin aktual. DDM disitu dan gahwa jahanam. Saya kira cukup bagus apa yang disampaikan oleh Bu Puspa itu, item demi. Sebenarnya dari tadi kami mengharapkan kelompok lain yang menanggapi juga